Gang sempit itu selalu hidup saat malam datang. Seolah kegelapan menjadi panggung utama bagi kisah-kisah tragis yang tak sempat ditulis sejarah. Lampu jalanan memancarkan cahaya kuning kusam, berpendar samar di antara asap rokok, bau parfum tajam, dan canda tawa perempuan malam yang menggoda. Tempat itu bernama Kampung Mawar, tapi mawar di sini tak pernah harum. Mereka berduri, layu, dan berdarah. Di ujung gang itu, berdiri sebuah rumah reyot berdinding triplex, hanya setengah meter dari got yang menghitam. Rumah itu memiliki jendela kecil dengan tirai kumal. Di baliknya, terlihat seorang anak perempuan duduk bersila, mengenakan mukena putih dengan tambalan di bagian siku dan lutut. Namanya Zahra. Usianya masih 9 tahun, tapi tutur katanya sudah dewasa, dan wajahnya seringkali tenang seperti orang yang sudah lelah menangis. Di hadapannya tergeletak sebuah Al-Quran kecil yang usang. Ayat-ayat suci itu dia lantunkan perlahan, dengan suara lirih tapi jelas. Tak pernah ada yang mengajarinya. Zahra belajar sendiri dari lembar demi lembar, buku Iqra bekas yang ia temukan di masjid tua yang kini tak terurus. "Ibu," katanya pelan, memalingkan wajah ke arah pintu kamar yang tertutup. "Ibu belum pulang ya?" Sunyi. Tapi Zahra tahu, ibunya belum kembali. Ia mencoba melanjutkan membaca, namun huruf-huruf hijaiyah itu terasa mengambang. Matanya basah. Ia menutup mushaf itu dengan lembut, menciuminya seolah itulah benda paling suci yang ia miliki di dunia. Ia bangkit perlahan, melangkah ke arah kamar ibunya. Membuka pintu dengan hati-hati. Gelap. Hanya ada kasur tipis, pakaian yang digantung di tali rafia, dan botol minyak kayu putih yang sudah setengah kosong. Zahra duduk di tepi kasur, menatap kosong ke dinding. Pikirannya melayang ke pagi. "Tadi, ibu pergi dulu ya nak," kata Marni, ibunya, dengan senyum yang dipaksakan. Wajahnya dipoles make up murahan yang menyembunyikan luka di bawah matanya. Bibirnya dicat merah, tapi tak sanggup menyembunyikan kegelisahan. "Ibu kerja lagi ya?" tanya Zahra sambil mengancingkan seragam SD-nya sendiri. Marni mengangguk. "Iya, sayang. Doain ibu, ya. Aku selalu doain ibu, biar masuk surga." Marni tercekat. Matanya memerah, tapi ia membalikkan badan sebelum air matanya tumpah. "Surga, ya Allah," bisiknya sambil menyeka pipinya. "Maafkan ibu nak, ibu cuma ingin kamu sekolah, kamu jadi orang, meskipun harus ibu tukar dengan kehormatan sendiri." Malam kian larut. Zahra berjalan ke dapur kecil. Tak ada makanan, hanya sebungkus mie instan yang sudah kedaluarsa 2 minggu lalu. Ia rebus air, menuangkan bumbu, dan menunggu sampai airnya mendidih. Ia makan sendiri, ditemani suara gemeretak tikus dan jeritan perempuan dari gang sebelah. Selesai makan, ia membuka laci kecil di bawah tempat tidurnya. Di dalamnya ada kotak sepatu berwarna biru, sudah usang. Di atasnya tertulis dengan spidol, "Surat untuk Allah, jangan dibuka." Ia membuka kotak itu, melihat puluhan kertas kecil yang dilipat rapi. Ia mengambil satu, membacanya. "Ya Allah." Zahra tahu ibu kerja malam-malam karena Zahra sekolah. "Tapi jangan marahin ibu ya." Zahra janji bakal rajin ngaji, bakal jaga aurat, bakal jadi anak solehah. "Tolong jaga ibu malam ini, ya Allah." "Amin." Zahra menulis lagi malam itu. "Ya Allah, Zahra lapar, tapi lebih lapar pengen ketemu ibu. Kalau ibu salah, tolong jangan azab ibu sekarang. Tunggu aku besar, biar aku bisa gantiin dia. Jangan ambil dia dulu, ya Allah." Ia lipat surat itu, menaruhnya kembali. Lalu berbaring, memeluk mukena dan kotak itu erat-erat. Di luar, langkah sepatu hak tinggi terdengar semakin mendekat. Zahra menutup mata, pura-pura tidur. Tak lama kemudian, pintu rumah dibuka perlahan. "Zahra," suara lirih itu memanggil. Zahra pura-pura tak mendengar. Ia tahu ibunya pulang dalam kondisi lelah, mungkin sakit, mungkin dipaksa, mungkin dihina. Marni berdiri di ambang pintu kamar Zahra, tubuhnya lunglai, rambutnya berantakan.
Ia menatap anaknya yang terlelap sambil menggigit bibir sendiri menahan tangis. "Maafkan ibu," bisiknya nyaris tanpa suara. "Ibu gak pernah pengen begini, tapi demi kamu, ibu rela dibenci Allah asal kamu dicintainya." Ia mencium kening anaknya, lalu menangis tanpa suara, duduk di lantai seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Di luar, malam tak berubah, dan di dalam, seorang anak perempuan terus berharap bahwa suatu hari nanti, semua suratnya akan sampai ke langit. Kampung Mawar tidak pernah benar-benar tidur. Jika siang menyajikan pemandangan anak-anak bermain layangan, suara penjual cilok berteriak, dan ibu-ibu menyapu halaman, maka malam membawa wajah aslinya keluar dari persembunyian. Jalanan sempit yang tadinya ramai oleh tawa anak-anak berubah menjadi panggung para perempuan, dengan pakaian mencolok, bau parfum menyengat, dan bibir merah menyala. Di balik tawa mereka, ada luka. Di balik godaan, ada keterpaksaan. Dan di balik makeup tebal, ada mata sembab yang tak lagi punya air mata untuk menangis. Zahra, yang kini berusia 10 tahun, sudah terbiasa dengan semua itu. Ia tahu nama-nama mereka, Tante Nia, Kak Siska, Mbak Rara. Mereka sering menyapanya ramah, memberi permen, dan kadang membelikan jajanan pasar sepulang sekolah. "Zahra cantik ya, mirip ibunya waktu masih muda," kata Tante Nia suatu malam sambil menyalakan rokok. Zahra hanya tersenyum kecil. Ia tidak membenci mereka, tapi ia juga tahu dunia mereka bukan tempat yang bisa ia masuki. Setiap kali mereka tertawa sambil memegang lengan laki-laki asing, Zahra menunduk. Ia menghindar, kembali ke rumah dan menenggelamkan dirinya dalam lembar demi lembar Al-Quran yang sudah mulai robek di pinggirnya. "Zahra, pulang sekolah jangan main jauh-jauh," pesan ibunya. Tapi bukan karena takut diculik, justru karena takut Zahra terlalu banyak melihat kenyataan. Ada satu tempat yang sering Zahra lewati setiap hari saat pergi ke sekolah. Rumah bercat hijau muda yang tak pernah sepi. Di sana, musik dangdut berdentum setiap malam. Di siang hari, Zahra melihat perempuan-perempuan yang malam sebelumnya berdandan menor, kini hanya mengenakan daster lusuh dan sandal jepit, duduk merokok sambil menonton sinetron. Kadang ia bertanya-tanya, seperti apa mereka sebelum semua ini? Apakah mereka juga pernah punya mimpi seperti dirinya? Sore itu, Zahra pulang sekolah lebih awal. Di ujung gang, ia melihat ibunya berdiri bersama seorang pria. Bajunya terbuka sedikit, dan pria itu menyelipkan sesuatu ke dalam tas kecil ibunya. Zahra berhenti. Nafasnya tercekat. Marni menoleh. Wajahnya pucat, tapi ia mencoba tersenyum. "Zahra udah pulang?" Zahra tidak menjawab. Ia hanya menatap ibunya, lalu berjalan cepat ke dalam rumah. Ia duduk di pojok ruangan. Al-Quran tergeletak di pangkuannya, tapi matanya tak mampu membaca apapun. Hatinya retak. Untuk pertama kalinya, ia merasa marah. Tapi bukan kepada ibunya. Ia marah pada hidup, pada dunia, pada ketidakadilan yang membuat ibunya harus menjual harga dirinya hanya untuk menghidupi mereka. Tak lama kemudian, Marni masuk. "Zahra, Zahra," tak menoleh. "Ibu tadi cuman ngobrol." "Ibu bohong." Marni terdiam. Ia menurunkan tasnya, duduk di lantai, mendekati Zahra yang masih membelakangi. "Zahra, ibu janji. Ini semua cuma sementara. Nanti kalau utang ibu lunas, ibu berhenti. Ibu bakal jual gorengan aja. Asal kamu bisa sekolah terus. Sampai sarjana." Zahra menutup Al-Qur'annya, lalu berbalik memeluk ibunya. "Aku nggak butuh sekolah tinggi kalau ibu masuk neraka." Marni terisak. "Jangan ngomong gitu, nak. Ibu cuman..." "Kenapa dunia ini nggak adil, Bu?" tanya Zahra sambil menangis. "Kenapa yang baik malah harus hidup di tempat kayak gini?" Marni tidak menjawab. Ia hanya memeluk Zahra lebih erat, menangis dalam diam. Malam itu Zahra kembali menulis surat untuk Allah. "Ya Allah, aku benci tempat ini. Tapi aku nggak bisa pergi, karena ibu masih di sini. Tolong ya Allah, tolong kami keluar dari tempat ini. Aku janji nggak akan ninggalin ibu, tapi tolong,
Jangan biarkan kami di sini selamanya. Surat itu dilipat dan disimpan di kotak biru, yang kini sudah hampir penuh. Di luar, tawa perempuan dan teriakan pria mabuk kembali terdengar. Lampu kuning masih menyala, menerangi jalanan kecil itu. Tapi tak ada satupun yang benar-benar bersinar di kampung Mawar. Hanya Zahra, satu-satunya cahaya kecil yang masih menyala di kegelapan. Pagi di rumah keluarga Surya biasanya hangat dan penuh tawa. Tapi sejak kehadiran Tari, suasana berubah. Seperti langit mendung yang tak kunjung turun hujan, gelap, menekan, dan tak bersuara. Tari sudah bangun lebih awal, membantu Mbak Wati di dapur. Ia mencuci sayur dan menyiapkan sarapan, berharap bisa menunjukkan niat baik. Tapi begitu Bu Rika muncul di ruang makan, wajahnya langsung berubah kaku. Tari, kamu tidak perlu repot-repot. Rumah ini sudah ada yang mengurus. Maaf, Bu, saya hanya ingin membantu. Tidak perlu. Jawabannya pendek, dingin. Seperti dinding tembok yang tak bisa ditembus sopan santun. Raihan masuk beberapa menit kemudian, menyapa semua dengan semangat seperti biasa. Tapi ketegangannya terasa. Ia tahu ibunya belum bisa menerima Tari. Setelah sarapan, Bu Rika memanggil Raihan ke ruang kerjanya. Ia menutup pintu dan berbicara dengan nada rendah namun tegas. Raihan, kamu anak satu-satunya. Pilihan pasanganmu akan mencerminkan masa depan keluarga kita. Kamu tahu itu. Bu, Tari bukan perempuan sembarangan. Dia mandiri, sopan, punya prinsip, dan punya masa lalu yang mencurigakan. Potong Bu Rika. Kamu kira aku tidak mencari tahu? Perempuan itu bukan dari kalangan kita. Raihan terdiam. Ia menduga ibunya mulai menyelidiki. Sudah saatnya kamu serius mempertimbangkan Sarah. Lanjut Bu Rika. Dia anak Pak Hendra, rekan bisnis bapakmu. Cerdas, lulusan luar negeri, dan tidak membawa masa lalu yang bisa mencoreng keluarga ini. Aku bukan alat tukar dagang, Bu. Raihan keluar dengan rahang mengeras. Ia tahu ibunya akan melawan, tapi ia tak menyangka secepat dan seterang ini. Di butik Tari, Kendal beberapa hari kemudian, Tari kembali ke Kendal sebentar untuk mengurus pesanan butik. Di sana, ia dikunjungi oleh Sarah, gadis yang disebut Bu Rika. Cantik, pintar, dan sangat percaya diri. Sarah datang tidak untuk menyapa, tapi menyindir. Kamu tahu nggak? Hidup itu bukan cuma soal cinta, tapi juga soal nama baik. Dan kamu sedang mengganggu keseimbangan. Tari menatap Sarah dalam diam. Ia tidak ingin melawan. Ia tahu dirinya tidak memiliki senjata sosial seperti Sarah. Tapi ia punya ketenangan. Saya tidak pernah memaksa Raihan. Kalau dia memilih saya, mungkin bukan karena saya sempurna, tapi karena saya jujur. Sarah tertawa pelan. Jujur? Atau kamu jago bersandiwara? Lalu pergi, meninggalkan aroma parfum mewah dan rasa tak nyaman di udara. Malam hari, rumah Pak Surya memandangi foto lamanya di ponsel. Di dalamnya ada potret buram. Seorang perempuan dengan gaun merah duduk di lounge hotel mahal. Wajahnya tertutup sebagian, tapi dia tahu itu Rara Tari. Hatinya bergetar. Ia tidak tahu harus bicara atau tetap diam, tapi satu hal pasti, jika Raihan sampai tahu siapa Tari di masa lalu, semua akan berubah. Senja baru saja turun di Kendal. Langit kelabu menggantung rendah dan gerimis tipis menari di atas genting rumah Tari. Suasana sepi, hanya suara adzan maghrib yang bergema pelan dari masjid kecil di ujung jalan. Tari baru selesai sholat ketika suara ketukan terdengar dari pintu depan. Ia membuka dan di sana berdiri Raihan, mengenakan kemeja putih sederhana, wajahnya basah oleh gerimis tapi matanya hangat. Boleh aku masuk? Tentu, jawab Tari, meski hatinya berdebar kencang. Raihan masuk dan duduk di ruang tamu kecil yang harum oleh bau kayu dan bunga melati di vas kaca. Ia memandangi Tari dengan pandangan yang berbeda, bukan sekadar kekaguman, tapi keyakinan. Tari, aku udah ketemu banyak perempuan, tapi nggak ada yang bisa bikin aku tenang seperti kamu. Raihan, suara Tari nyaris berbisik.
Aku tahu ini gak akan mudah. Aku tahu ibuku gak setuju. Aku juga tahu kamu punya masa lalu. Tapi, semua orang punya masa lalu. Yang penting, kita tahu mau kemana sekarang. Raihan merogoh saku. Celananya mengeluarkan sebuah kotak kecil beludru merah. Ia buka perlahan, menampilkan cincin sederhana bermata batu putih. Maukah kamu menikah denganku? Tari menatap cincin itu lama. Matanya mulai basah. Ia tidak pernah membayangkan ada orang yang akan melamarnya dengan tulus. Setelah semua yang ia lewati, ia menggeleng pelan, bukan karena menolak, tapi menahan tangis. Kamu yakin? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku bukan perempuan baik-baik dalam pandangan banyak orang. Raihan berdiri dan menggenggam tangannya. Kamu perempuan baik dalam pandangan Tuhan, dan itu cukup. Tari mengangguk pelan. Air matanya jatuh, namun bibirnya tersenyum. Ya, aku mau. Beberapa hari kemudian lamaran sederhana digelar di rumah Tari. Hanya dihadiri keluarga dekat, tetangga, dan beberapa teman. Tidak ada pesta mewah, hanya nasi tumpeng dan doa yang khidmat. Ibu Tari menangis haru, karena anaknya akhirnya menemukan seseorang yang mau menerima tanpa syarat. Tapi di sisi lain Surabaya, Bu Rika melempar kotak undangan kecil ke meja kaca. Anak itu sudah gila, menikah dengan perempuan seperti itu. Aku tidak akan datang. Pak Surya hanya diam. Di hatinya, ia tahu badai besar sedang mendekat. Ia tahu, Tari menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Malam hari, setelah lamaran Tari duduk di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri, ia menyentuh bekas luka kecil di leher yang nyaris tak terlihat, sisa masa lalunya. Kini, ia tak hanya membawa beban diri sendiri, tapi juga beban kepercayaan seorang laki-laki yang mencintainya setulus itu. Ya Allah, jika ini memang jalanku, kuatkan aku. Ia berdoa dalam hati, sambil menatap gerimis yang masih turun pelan-pelan di luar jendela. Hari itu, langit cerah di Kendal. Angin berhembus lembut membawa wangi bunga Kamboja dari halaman. Di sebuah masjid kecil, Raihan dan Tari mengucap akad nikah di hadapan penghulu, keluarga dekat, dan segelintir sahabat. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada liputan media, bahkan keluarga besar Raihan pun tak tampak. Bu Rika dan Pak Surya memilih tidak hadir. Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas seberat 2 gram, saya terima nikahnya. Suara Raihan gemetar namun tegas. Tari menangis pelan di balik hijab putihnya, bukan karena sedih, tapi karena ia tahu pernikahan ini adalah anugerah sekaligus ujian. Beberapa hari setelah pernikahan, Raihan membawa Tari ke rumah kecil yang ia sewa tak jauh dari pusat kota Surabaya. Bukan rumah mewah, hanya rumah tipe 45, dengan 1 kamar tamu, dapur kecil, dan halaman mungil. Aku mau kita mulai dari nol, dari rumah ini, dari hidup yang sederhana, tapi damai, kata Raihan saat mereka tiba. Tari tersenyum. Rumah itu bukan istana, tapi baginya sudah lebih dari cukup. Ia mulai mengisi rumah dengan sentuhan kecil. Taplak meja sulaman tangan, tanaman lidah mertua di sudut ruang tamu, dan wangi minyak kayu putih di kamar. Namun di luar rumah itu, cibiran mulai berhembus. Di kantor Raihan beberapa rekan kerja mulai membicarakan pernikahannya. Dengar-dengar istri Raihan itu bekas simpanan orang kaya ya. Makanya keluarganya nggak datang ke nikahan. Raihan mendengar kabar itu dari asistennya. Ia marah, tapi memilih diam. Ia tahu hidup dengan Tari berarti bersiap menghadapi ribuan mulut yang tak mengenal batas. Sementara itu, di rumah besar keluarga Raihan, Bu Rika sibuk menyiapkan acara ulang tahun pernikahannya yang ke-30. Di balik senyum palsu yang ia tampilkan ke sosialita lain, hatinya masih panas. Ia menolak menyebut Tari sebagai menantunya. Perempuan itu bukan keluarga, hanya pengganggu, katanya pada sahabatnya. Namun Pak Surya justru tampak berbeda. Diam-diam ia memandangi foto pernikahan Raihan dan Tari yang diunggah di media sosial. Tangannya mengepal, ada sesuatu yang ingin ia ucapkan, tapi terus ia telan. Di malam hari, rumah kecil mereka Raihan pulang larut malam. Wajahnya lelah,
Tari membawakan teh hangat dan memijat pelan pundaknya. Kamu capek ya? Gak apa-apa. Selama pulang ke rumah ini, capekku hilang. Tapi dalam tatapan mata Raihan, Tari bisa membaca sesuatu yang lain. Ia tahu suaminya sedang menyimpan sesuatu. Raihan, kalau nanti aku jadi beban buat kamu akan ninggalin aku? Raihan langsung menatapnya dan menggenggam tangan Tari. Jangan pernah bicara kayak gitu. Kamu bukan beban. Kamu jalan hidupku. Tari menunduk, menyembunyikan air matanya yang jatuh diam-diam. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu badai belum berlalu. Sudah 2 bulan sejak pernikahan mereka. Rumah kecil yang dulu penuh kehangatan, kini perlahan mulai terasa sesak. Bukan karena cinta memudar, tapi karena tekanan dari luar terus mengetuk tanpa henti. Di sebuah acara kantor Raihan diminta hadir dalam gathering perusahaannya. Ia mengajak Tari agar lebih mengenal rekan kerjanya. Tari datang dengan gaun sederhana berwarna dusty pink dan kerudung senada. Anggun, sopan, dan tenang. Namun tak semua mata memandang dengan ramah. Beberapa istri pegawai lain berbisik sambil tersenyum miring. Itu istri Raihan ya? Yang dulu katanya kerja di lounge Jakarta? Ah masa sih? Tapi lihat aja gaya duduknya. Kelihatan beda. Tari mendengar semua itu. Ia tidak bereaksi, hanya menunduk dan tersenyum. Tapi dalam hati, luka itu menganga. Di pojok ruangan, seorang perempuan datang mendekat. Tinggi, berambut, panjang, dan wangi parfumnya menyengat. Hai Raihan. Raihan langsung berdiri kaku. Sarah. Sarah tersenyum lebar, lalu menoleh pada Tari. Kamu pasti Tari ya? Wah, Raihan gak cerita banyak, tapi kita dulu pernah hampir tunangan loh. Sarah, tegur Raihan pelan. Tari menatap Sarah dengan tenang. Saya dengar banyak tentang kamu juga. Oh ya? Dari siapa? Dari tatapan orang-orang di sekitar saya. Sarah terdiam sejenak, tapi matanya menyiratkan perang belum selesai. Malam hari, di rumah Raihan duduk diam di ruang tamu. Tari membuatkan teh seperti biasa lalu duduk di sebelahnya. Tari, aku minta maaf soal tadi siang. Gak apa-apa. Sarah emang gak ngerti tempat. Bukan Sarah yang menyakitiku, tapi diamnya orang-orang yang tahu siapa aku, tapi tetap menilai hanya dari sisi gelapku. Raihan menggenggam tangan Tari. Kita akan lewati ini, bareng. Hari-hari, berikutnya setiap hari Tari merasa seperti berjalan di atas beling. Ia tak bisa masuk ke lingkungan pergaulan Raihan. Ibu-ibu kompleks jarang mengajak bicara. Bahkan penjual warung di dekat rumah mulai melihatnya aneh. Salah satu teman kerja Raihan terang-terangan berkata di parkiran kantor, Ray, maaf ya. Istrimu tuh gak cocok diajak ke acara keluarga besar kantor. Banyak yang gak nyaman. Di rumah besar Bu Rika Sarah makin sering datang, pura-pura mengantar makanan, pura-pura bertanya kabar. Dan Bu Rika tak pernah menolak. Kamu masih punya peluang, Sarah. Anak itu belum sadar istrinya gak selevel. Sementara Pak Surya hanya memandangi mereka sambil menghela napas. Hatinya semakin gelisah. Rahasia yang ia simpan terasa seperti bom waktu. Dan ia sadar, semua ini perlahan menuju kehancuran yang lebih besar. Pagi itu, Tari duduk di dapur kecilnya, menatap kosong secangkir teh yang sudah dingin. Di tangannya, ada ponsel dengan pesan dari nomor tak dikenal. Perempuan sepertimu tidak layak jadi istri Raihan. Semua orang tahu siapa kamu dulu. Sudah seminggu ini pesan-pesan seperti itu datang bertubi-tubi. Akun anonim, komentar sinis di media sosial, bahkan surat tanpa nama yang diselipkan di pagar rumah mereka. Di butik kecil Tari, kendal usahanya yang sempat mulai bangkit pun kini sepi. Pelanggan lama satu persatu menghilang. Seorang langganan datang hanya untuk berkata, "Maaf Mbak Tari, suami saya nggak izinkan saya kesini lagi. Katanya takut ikut-ikut gaya bebas." Tari tersenyum, meski dadanya terasa diremas. "Nggak apa-apa Mbak, semoga rezekinya lancar." Di rumah, malam hari Raihan pulang telat lagi. Matanya lelah, pundaknya menunduk. Tari menyambut dengan senyum tipis.
tapi tak mampu menyembunyikan matanya yang sembab. "Kenapa nggak bilang kamu sakit mata?" tanya Raihan. "Bukan sakit mata, cuma kebanyakan baca kenyataan." Raihan menatapnya lama. "Kamu diganggu lagi?" "Setiap hari." "Kenapa nggak bilang?" "Karena aku tahu kamu juga lelah, Han." Tari berjalan menuju kamar. Di ambang pintu ia menoleh. "Kamu pernah nyesel nggak milih aku?" Raihan berdiri. "Tidak pernah, tapi kadang aku nyesel karena belum cukup bisa melindungimu." Besoknya, rumah keluarga Raihan Burika kedatangan tamu tak terduga. Seorang pria tua berpakaian rapi, mantan kolega Pak Surya dari Jakarta. "Rika, kamu tahu nggak? Istri anakmu itu dulu terkenal di lounge Hotel Vaz. Banyak pengusaha besar antri buat dia." "Apa kamu serius?" tanya suamimu sendiri. "Setahuku, Pak Surya juga dulu termasuk yang dekat dengan dia." Burika terdiam, matanya melebar, bibirnya kaku. Ia merasa seperti ditampar kenyataan. Di sisi lain Tari mulai menyendiri. Ia berhenti membuka butik. Ia mengunci diri di kamar. Bahkan salat pun dilakukan dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. "Ya Allah, kalau ini caramu membersihkanku, aku terima. Tapi kalau aku memang gak pantas buat Raihan, cabutkan aku dari hidupnya. Jangan biarkan dia hancur karena aku." Tangisnya pecah malam itu. Ia tidak tahu bahwa di ruang tamu, Raihan mendengarnya. Dan diam-diam, hatinya ikut teriris. Hari itu hujan deras membasahi Surabaya. Awan hitam seakan ikut menanggung beban hati Tari yang semakin berat. Ia duduk di ujung ranjang, mengenakan mukena yang belum ia lepas sejak sholat subuh. Wajahnya pucat, matanya sembab. Raihan sudah berangkat sejak pagi, tak tahu bahwa semalaman Tari tidak tidur. Di rumah keluarga Raihan, Pak Surya duduk di ruang kerjanya, memandangi sebuah foto lama. Di sana, ia dan beberapa kolega tengah berpos, bersama seorang perempuan cantik yang duduk di tengah. Senyumnya manis, rambutnya disanggul rapi, dan matanya adalah mata Tari. Tangannya gemetar memegang foto itu. Ia tahu, waktu menyembunyikan semuanya sudah habis. "Kalau aku nggak bicara sekarang, aku akan kehilangan semuanya." Di rumah Raihan dan Tari membereskan lemari. Ia mulai melipat beberapa pakaian, memasukkannya ke dalam koper kecil. Di atas meja rias, selembar surat ia tulis dengan tangan gemetar. "Raihan, maafkan aku. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku terlalu mencintaimu, aku memilih pergi. Aku tidak ingin masa laluku menghancurkan masa depanmu. Aku tahu, kamu pantas mendapat yang lebih baik." Tari ia mengecup lipatan baju Raihan dan menangis. Namun, sebelum koper itu sempat ditutup, pintu rumah diketuk keras. Tari membuka, dan di depan pintu berdiri Pak Surya. Percakapan rahasia. "Kita perlu bicara," kata Pak Surya, wajahnya dingin. Tari menatapnya takut, tapi perlahan memberi isyarat, "Masuk." Di ruang tamu kecil itu, Pak Surya meletakkan foto lama ke atas meja. "Aku ingat kamu. Waktu itu kamu perempuan simpanan kolega bisnisku. Saya tahu. Tapi yang kamu nggak tahu, beberapa bulan sebelum kamu hilang dari dunia malam itu, aku pernah menjadikanmu milikku." Tari menutup, mulutnya gemetar. Ia sudah menduga, tapi tak pernah ingin mendengarnya langsung. "Dan sekarang kamu jadi istri anakku." Tangis Tari pecah. Ia terduduk di lantai. "Saya nggak tahu kalau Raihan itu anak Bapak. Saya bersih waktu ketemu dia." "Saya nggak pernah bermaksud," Pak Surya memotong, suaranya berubah. "Aku yang salah, bukan kamu. Tapi, sekarang kamu harus memilih. Mau buka semuanya, atau diam, demi menjaga Raihan." Di luar rumah, Raihan baru pulang. Ia melihat motor ayahnya di depan rumah. Begitu masuk, ia melihat Tari menangis, dan ayahnya berdiri kaku. "Ayah ngapain di sini?" Pak Surya menoleh, diam. Tari bangkit dan menatap.
Raihan, Han, kita harus bicara. Hening menyelimuti ruang tamu rumah kecil itu. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak. Detik demi detik yang terasa seperti bom waktu. Tari duduk di hadapan Raihan. Napasnya tak beraturan. Tangannya gemetar, tapi sorot matanya tak lagi sembunyi. Han, aku minta kamu dengerin aku dulu, sampai habis. Baru kamu ambil keputusan. Raihan mengangguk, meski matanya sudah berkaca-kaca, sejak melihat ayahnya keluar dari rumah dengan wajah penuh tekanan. Pengakuan Tari. Sebelum aku berhenti dari dunia malam, aku pernah jadi simpanan. Seorang pria kaya dari Jakarta. Aku gak tahu siapa dia saat itu, cuma tahu dia salah satu pemilik perusahaan besar. Beberapa bulan sebelum aku memutuskan berhenti dan hijrah, pria itu sempat memaksa lebih dari sekali. Aku lari dari semuanya, termasuk dari klub tempat aku kerja. Tari menarik napas dalam, lalu menatap langsung mata Raihan. Pria itu adalah ayahmu. Raihan terdiam. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Ia terduduk, lemas. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Sorot matanya kosong. Kamu tahu, Han, aku gak pernah tahu kamu anak beliau sampai jauh setelah kita menikah. Aku gak pernah punya niat mempermainkan kamu. Aku bersumpah atas nama Allah. Raihan masih diam. Wajahnya memucat. Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Suaranya akhirnya pecah. Karena aku takut kehilangan kamu. Dan sekarang kamu pikir aku gak hancur setelah tahu semua ini dalam satu hari? Tari menangis. Kalau kamu mau pisah, aku ikhlas. Aku sudah siap. Raihan berdiri. Matanya merah. Ia tak bicara. Ia masuk kamar, mengunci diri. Keesokan harinya Tari terbangun sendirian, kamar kosong. Raihan tidak pulang malam itu. Di meja dapur hanya ada secarik kertas. Aku butuh waktu. Di rumah besar keluarga Raihan, Pak Surya duduk di balkon. Burika datang menghampiri, memperlihatkan tangkapan layar dari pesan seorang sahabatnya. Kamu tahu kalau perempuan itu dulu simpanan kamu? Aku tahu. Dan kamu biarkan anakmu nikah sama dia. Pak Surya memijat pelipis. Aku gak bisa tarik waktu, tapi aku juga gak bisa terus pura-pura bersih. Beberapa hari kemudian, rumah Tari Pak Surya muncul lagi. Kali ini datang sendirian. Ia duduk di ruang tamu dengan gaya santai. Raihan pergi ke Jogja. Katanya mau nenangin diri. Tari hanya menunduk. Aku datang bukan buat marah, Tar. Tapi kamu harus ngerti. Kita punya rahasia bersama sekarang. Tari mengernyit. Maksud Bapak? Pak Surya tersenyum miring. Kalau kamu bisa jaga rahasia ini, aku bisa bantu kamu hidup lebih nyaman. Toh Raihan gak harus tahu semuanya, kan? Apa maksud Bapak? Kamu tetap jadi istri anakku, tapi kita saling bantu. Paham maksudku? Tari berdiri. Matanya membelalak. Keluar dari rumah saya. Sekarang, Pak Surya masih duduk santai. Jangan sombong, Tari. Kamu tahu siapa aku. Saya juga tahu siapa Tuhan saya. Balas Tari dengan lantang. Raihan kembali ke rumah setelah hampir seminggu menghilang. Wajahnya tirus. Sorot matanya tajam dan penuh kekecewaan. Tari menyambutnya dengan hati-hati, tapi Raihan hanya lewat begitu saja ke kamar. Ia tak menyapa, tak bicara. Ia seperti orang asing. Malam itu, pertengkaran pertama. Kenapa kamu masih di sini? Tanya Raihan dingin. Karena ini rumah kita. Setelah semua yang aku tahu, kamu masih bisa ngomong begitu? Tari berdiri, menahan tangis. Aku gak pernah minta masa laluku dipertemukan lagi. Tapi aku gak bisa terus dihukum atas sesuatu yang bahkan aku lari darinya. Tapi kamu gak bilang dari awal. Kamu sembunyi. Kamu biarkan aku bangun rumah tangga ini di atas kebohongan. Kamu pikir aku gak pernah ingin jujur. Aku hidup dengan rasa takut setiap hari. Tapi aku tetap di sini. Karena aku percaya kita bisa lewat semua ini. Raihan mengangkat suara. Lalu kenapa ayahku bisa datang dan bilang, "Kamu menggoda dia sekarang?" Tari membeku. "Apa?" Ayah bilang kamu yang datang ke rumah, minta diselamatkan dari aib.
Kamu yang minta perlindungan dia. Tari tertawa miris, air mata jatuh tanpa henti. Jadi kamu percaya dia, pria yang memperkosaku dulu? Kamu pikir aku akan balik menggoda dia? Raihan tercekat. Kata-kata Tari seperti tamparan keras. Beberapa hari kemudian, rumah besar keluarga Raihan Pak Surya menyambut Raihan dengan wajah lembut. Ayah cuma ingin kamu bahagia. Perempuan seperti Tari itu manipulatif. Dia tahu cara ambil hati laki-laki. Kamu masih bisa mundur. Raihan menatap ayahnya. Ayah, kenapa waktu aku kecil, ayah jarang pulang? Bisnis, tentu saja. Dan sekarang aku tahu, bisnis ayah termasuk menjadikan perempuan seperti Tari milik pribadi. Pak Surya terdiam. Aku kecewa ya, sama ayah, sama diri. Aku sendiri yang sempat ragu sama istri aku. Tapi sekarang aku tahu, siapa yang sebenarnya kotor. Raihan pergi meninggalkan ayahnya terdiam. Sore harinya, rumah Tari Raihan pulang. Ia melihat Tari sedang menyapu halaman. Wajahnya letih, tapi masih ada senyum kecil di sudut bibirnya. Raihan mendekat. Tari menoleh. Maaf, tangis, Tari pecah. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena lega. Ia dipeluk Raihan begitu erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka saling percaya kembali. Tapi badai belum benar-benar reda. Bu Rika, yang selama ini hanya diam, menyusun rencana dengan Sarah. Mereka belum selesai. Dan kesalahpahaman baru siap meledak. Kebahagiaan yang sempat terasa kembali mulai tergerus ketika musuh lama diam-diam bergerak. Sarah, mantan kekasih Raihan yang dulu dijodohkan oleh Bu Rika, kembali muncul dalam kehidupan mereka, tidak sendiri, melainkan membawa bukti yang bisa membakar ulang bara keretakan itu. Di sebuah kafe mewah, pertemuan Sarah dan Bu Rika. Sarah, saya masih punya rekaman CCTV dari hotel tempat Pak Surya dan Tari pernah datang berdua. Kalau itu sampai ke Raihan, dia pasti percaya saya. Bu Rika, bagus, kirim ke saya, biarkan anak itu sadar bahwa perempuan seperti Tari nggak pantas jadi istri. Mereka tertawa kecil, tanpa tahu bahwa rencana jahat tak pernah benar-benar berakhir dengan manis. Malam itu, rumah Tari dan Raihan baru saja pulang dari kantor. Ia membuka ponselnya dan mendapati pesan tak dikenal dengan lampiran video. Video itu menunjukkan Tari dan Pak Surya sedang berada di sebuah hotel. Masuk bersamaan ke lobi, Tari baru saja selesai wudhu saat Raihan mendobrak pintu kamar mereka. Raihan, kamu bilang sudah jujur semuanya? Tari, aku sudah nahan semua yang perlu kamu tahu. Raihan, menunjukkan video di ponsel. Lalu, ini apa? Tari melihat video itu, tangannya langsung gemetar. Tari, itu waktu dia datang maksa aku ketemu. Aku nggak pernah nginep di sana. Aku pulang sendiri malam itu. Raihan, tapi kamu ketemu dia diam-diam dan gak cerita ke aku. Tari, karena aku takut kamu gak percaya, dan ternyata aku benar. Raihan terduduk. Kepalanya pening. Hatinya seperti dihempas ombak. Ia mencintai Tari, tapi luka dan emosi mengaburkan akalnya. Hari berikutnya, Tari pergi dari rumah Tari mengemasi barang-barangnya lagi. Kali ini benar-benar pergi, tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan surat pendek. Aku lelah, Raihan. Aku lelah berjuang sendirian. Kalau memang aku hanya melukaimu, lebih baik aku menjauh. Aku titip sisa cinta kita pada Tuhan. Tari Raihan membaca surat itu di pagi hari. Ia hanya menatap kosong, lalu menangis diam-diam. Di sisi lain, Karma mulai datang Sarah memamerkan video itu ke grup keluarga besar. Tapi tidak butuh waktu lama sampai seseorang dari staf hotel membocorkan fakta lain. Video itu hasil edit. Aslinya, Pak Surya check out sendiri malam itu. Tidak ada bukti Tari menginap. Berita itu menyebar cepat, dan Bu Rika, yang sudah terlalu banyak melukai, mulai menerima cibiran balik dari rekan sosialitanya. Di kantor Raihan Pak Surya, akhirnya bicara jujur di hadapan anaknya. Pak Surya, ayah yang salah.
Ayah pernah memaksa dia, tapi dia tidak pernah menjual dirinya setelah menikah. Dia lebih mulia dari yang kamu bayangkan. Raihan akhirnya sadar. Tapi saat ia menyadari kebenaran, Tari sudah pergi. Malam itu langit mendung. Angin dingin menyapu rumah kecil Zahra dan ibunya. Di dalam, suasana jauh lebih dingin dari cuaca di luar. Zahra terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Di tangannya, 2 foto yang menggenggam takdir hidupnya. Satu, milik ayah yang tak pernah ia kenal. Satu lagi foto di rumah Reza yang tergantung angkuh di dinding. Marni, ibunya, berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Tangan gemetar. Ia sudah lama tahu hari ini akan datang. Hari di mana rahasia yang ia kubur dalam-dalam akan menyeruak ke permukaan, merusak segalanya. Bu, Zahra menatap ibunya dengan mata basah. Tolong jawab, aku mohon, siapa ayahku? Marni menghela napas, lalu perlahan duduk di hadapan Zahra. Ia menggenggam tangan anaknya erat-erat. Nama ayahmu, Rangga Putra Mahendra. Zahra terkejut, napasnya tercekat. Rangga? Bisiknya. Itu kakaknya Reza? Marni mengangguk pelan. Dulu, ibu bertemu ayahmu saat kuliah. Dia tampan, baik, mapan. Kami menikah siri karena keluarganya tak setuju. Saat ibu hamil kamu, dia menghilang. Baru belakangan ibu tahu. Dia menikah resmi dengan perempuan pilihan keluarganya dan punya 2 anak. Zahra merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Reza dan kakaknya. Iya, ucap Marni pelan. Matanya basah. Reza, adik kandungmu Zahra. Kalian satu ayah. Tangis Zahra pecah. Kenapa? Kenapa ibu nggak pernah bilang? Aku mencintainya, Bu. Aku ingin menikah dengannya. Aku ingin bahagia. Marni tak sanggup bicara. Ia hanya memeluk Zahra, menangis bersama. Beberapa hari kemudian, Zahra memutuskan untuk bertemu keluarga Reza sekali lagi. Tapi bukan untuk menjelaskan cinta, melainkan untuk membuka luka. Pertemuan itu terjadi di ruang tamu rumah keluarga Reza. Hadir di sana, Zahra, Reza, ibunya, dan Rangga, yang mulai curiga sejak Zahra. Pertama datang Zahra membuka pembicaraan. Ada hal yang harus saya sampaikan, dan saya mohon, dengarkan saya dulu sebelum memutuskan apapun. Mereka semua memperhatikannya. Reza menggenggam tangan Zahra. Tapi Zahra menarik perlahan. Ia tak ingin memberinya harapan palsu. Ayah saya adalah Rangga Putra Mahendra. Hening ibu, Reza menatap Rangga. Apa maksudnya? Zahra melanjutkan, suara bergetar. Ibu saya menikah siri dengannya semasa kuliah. Tapi saat tahu beliau menikah lagi dan punya 2 anak, ibu memilih diam. Sampai akhirnya saya tahu sendiri ketika saya bertemu Reza. Reza menatap kakaknya. Itu nggak mungkin. Tapi Rangga tampak tertegun. Matanya menatap Zahra tajam. Lalu pelan-pelan ia berdiri dan berjalan ke dalam kamar, mengambil sebuah kotak tua. Isinya dokumen-dokumen lama, foto-foto kuliah, surat-surat yang tak pernah dibuka kembali. Ia mengeluarkan satu foto, dirinya bersama seorang perempuan muda. Marni, ini ibu kamu? Zahra mengangguk, Rangga terduduk. Iya, itu dia. Tapi, aku tak pernah tahu dia hamil. Ibu Reza menutupi mulutnya. Air mata mulai jatuh. Reza perlahan mundur. Ia duduk. Napasnya tak beraturan. Kita, kakak adik? Zahra menunduk. Iya Reza, kita satu darah. Reza berdiri cepat. Wajahnya kacau seperti kehilangan arah. Zahra mencoba menyentuh tangannya, tapi Reza mundur lagi. Jangan, katanya. Maaf. Aku nggak tahu harus bagaimana. Dan saat itu, 2 hati yang pernah saling mencinta hancur oleh kebenaran yang tak bisa dilawan. Takdir telah mempertemukan mereka bukan sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai saudara kandung yang telah terlanjur saling jatuh cinta.
Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi mimpi buruk bagi Zahra dan Reza. Zahra kembali menarik diri. Ia tak lagi keluar rumah, tak lagi menyentuh mushaf kecilnya, yang dulu selalu menenangkan hati. Tubuhnya seperti ada, tapi jiwanya tercerai-berai. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat Reza, melihat masa depan yang pernah ia bayangkan. Menikah, membangun rumah tangga, memperbaiki hidup, melupakan masa lalu, tapi semua itu kini berubah jadi abu. Reza pun tak kalah remuk. Ia menolak makan, menolak bicara dengan siapapun. Ibunya khawatir, tapi Reza hanya diam. Dalam diamnya, ia mencoba melawan kenyataan, menyangkal. Tapi darah tak bisa dibohongi. Foto-foto, surat, dan pengakuan dari Rangga membuat segalanya tak terbantahkan. Ia dan Zahra adalah kakak adik. Kenapa harus kamu? Reza berbisik pada langit-langit kamarnya. Kenapa orang yang aku tunggu-tunggu ternyata adalah orang yang paling aku tak boleh cintai? Di tengah hujan yang turun deras, malam itu Reza datang ke rumah Zahra. Ia berdiri di depan gerbang kecil, basah kuyup, menunggu. Zahra membuka pintu, mengenakan mukena. Matanya sayu, namun ada keterkejutan di sana. Reza, aku nggak bisa tidur, jawabnya, parau. Aku cuma mau lihat kamu, terakhir kali. Zahra menatapnya lama. Lalu membuka gerbang, membiarkannya masuk. Mereka duduk bersisian di ruang tamu kecil. Tak ada cahaya lain selain dari lilin yang menyala redup. Aroma tanah basah menyusup masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Aku minta maaf, kata Reza akhirnya. Aku terlalu cepat berharap. Dan ternyata yang aku cintai adalah bagian dari diriku sendiri. Zahra menggeleng pelan. Jangan minta maaf. Kalau kita tahu dari awal, mungkin perasaan ini takkan pernah tumbuh. Tapi kita tidak tahu. Dan mencintaimu bukan dosa, Reza. Yang salah adalah jika kita memaksakan cinta itu tetap hidup. Reza terisak. Tapi aku nggak bisa berhenti cinta. Zahra menangis juga. Ia genggam tangan Reza erat untuk terakhir kalinya. Kalau kita benar-benar cinta, kita harus berani melepaskan. Kita harus kuat meski hancur. Karena kita tahu cinta kita tak boleh tinggal. Hening. Hanya suara hujan yang menemani mereka malam itu. Mereka tahu, cinta itu bukan hanya soal memiliki. Kadang cinta adalah membiarkan seseorang pergi, demi kehormatan, demi takdir, demi tidak mengulangi kesalahan masa lalu orang tua mereka. Dan malam itu, Zahra dan Reza memeluk satu sama lain, sebagai saudara. Bukan kekasih. Tangis mereka luruh bersamaan, menyatu dengan hujan yang jatuh dari langit. Seolah langit pun turut menangis atas cinta yang tak bisa disatukan. Waktu kembali bergulir puluhan tahun ke belakang. Marni masih muda. Kala itu, mahasiswi semester 5 yang bersahaja dan cerdas. Ia kuliah dengan beasiswa, tinggal di asrama sederhana, hidup dengan disiplin dan nilai-nilai kejujuran. Di kampus, ia dikenal sebagai pribadi yang kalem dan rajin. Namun, hidup tidak selalu hitam putih. Takdir sudah mulai bermain sejak ia mengenal Rangga Putra Mahendra. Rangga adalah mahasiswa semester akhir, anak dari keluarga terpandang, aktif di organisasi, dan tampan dengan aura karismatik yang membuat para wanita terpikat. Tapi hanya satu gadis yang menarik hatinya, Marni. Kedekatan mereka awalnya tak disangka-sangka. Rangga kerap meminjam buku dari perpustakaan jurusan Marni. Mereka mulai sering duduk bersama di bawah pohon rindang kampus saat jam kosong. Dari diskusi tugas, berubah menjadi diskusi kehidupan. Dan tanpa sadar, benih cinta tumbuh. Namun, cinta, mereka adalah cinta yang senyap. Keluarga Rangga tidak akan pernah menerima Marni. Ia terlalu miskin, terlalu biasa untuk dinikahkan dengan anak lelaki satu-satunya dari keluarga Mahendra. Tapi Rangga bersikeras. Ia menikahi Marni secara diam-diam, nikah siri, tanpa restu. Kalau aku harus memilih antara keluarga atau kamu, aku pilih kamu, ujar Rangga waktu itu. Matanya penuh semangat, Marni percaya. Mereka menikah di sebuah mushola kecil di kampung tempat kos Marni. Hanya ada saksi dari kalangan kampung dan penghulu yang sederhana. Tak ada pesta, tak ada keluarga yang datang.
2 bulan setelah pernikahan, Marni hamil. Saat itulah bayang-bayang kebahagiaan mulai memudar. Rangga tiba-tiba berubah. Ia sering tak pulang, sibuk, dingin. Dan pada suatu malam yang hujan lebat, ia datang dengan wajah kelam. "Maafkan aku, Marni. Aku akan menikah dengan pilihan orang tua. Aku nggak bisa lawan mereka." Marni terdiam, menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca. "Lalu aku dan anak kita, akan kau biarkan begitu saja?" Rangga tak mampu menatap matanya. "Ibu sakit keras. Ayah mengancam tak akan biayai pengobatannya kalau aku tetap bersamamu. Aku harus memilih." Tangis Marni meledak malam itu. Dan sejak saat itu, ia tak pernah lagi melihat Rangga Marni membesarkan Zahra sendirian. Dalam rasa malu, dendam, dan cinta yang tak pernah selesai. Ia menyimpan foto pernikahan dan fotonya bersama Rangga di bawah sajadah. Ia tidak membakar atau membuangnya, karena cinta pertama tak pernah mati, meski telah menghancurkan hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, Marni masih mengingat kalimat terakhir Rangga padanya. "Aku harap kamu bisa maafkan aku, tapi aku nggak bisa jadi ayah untuk anak kita." Dan Zahra tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Ia hanya tahu ibunya bekerja malam-malam, pulang pagi, menahan sakit, menahan hinaan. Semua itu untuk dirinya. Kini, saat Zahra duduk berdua dengan ibunya di beranda rumah, angin malam berhembus pelan. Zahra menatap ibunya yang menua sebelum waktunya, wajah lelah namun penuh kekuatan. "Bu, kamu pernah cinta sama ayah?" Marni terdiam, lalu tersenyum pahit. "Ayahmu adalah cinta pertama ibu. Dan luka pertama juga." Zahra menahan air mata. "Kalau waktu bisa diulang, ibu bakal memilih yang lain." Marni menatap Zahra, lalu menggenggam tangannya. "Kalau waktu bisa diulang, ibu tetap akan memilih melahirkan kamu. Karena kamu satu-satunya alasan ibu bertahan di dunia ini." Zahra menunduk dan menangis dalam dekapan ibunya. Malam itu, keduanya saling mengampuni, saling memahami bahwa cinta yang dulu mereka miliki dan kehilangan telah membentuk siapa mereka hari ini. Tapi, tak semua luka bisa sembuh. Beberapa luka hanya bisa diterima. Matahari sore menyinari ruang tamu rumah Zahra dengan lembut, namun hati kedua insan itu terasa beku-membeku. Reza duduk di kursi kayu, tatapannya kosong menatap lantai. Zahra berdiri di dekat jendela, memandang keluar, mencoba mengumpulkan keberanian. Suasana hening berat. "Zahra," suara Reza serak, "aku sudah mencoba untuk menerima kenyataan ini. Tapi, aku tidak bisa bohong pada perasaanku sendiri. Aku mencintaimu, lebih dari saudara." Zahra menggeleng, air mata mulai jatuh perlahan. "Reza, aku juga mencintaimu, tapi kita tahu cinta ini salah. Kita tidak bisa memungkiri darah yang sama. Jika kita teruskan, kita hanya akan saling menyakiti lebih dalam." Reza memejamkan mata, menghela napas panjang. "Aku takut kehilanganmu. Aku juga takut. Tapi aku lebih takut kita hancur bersama. Kita harus melepaskan, demi kebaikan, kita berdua dan keluarga." Reza mengangguk pelan. Meski sakit, dia mengerti. Malam itu, mereka berbagi pelukan terakhir yang penuh luka dan rindu. Pelukan yang menandai akhir dari mimpi indah yang tak pernah jadi kenyataan. Hari-hari berikutnya, Zahra memutuskan kembali ke kampus, berusaha menata hidupnya. Reza pun memilih pergi dari kota, mencari pekerjaan jauh dari ingatan. Di saat perpisahan itu, Marni menangis melihat anak dan calon menantunya berpisah. Bukan karena salah satu dari mereka, tapi karena takdir dan rahasia masa lalu yang terlalu besar untuk ditanggung. "Aku tahu ini berat," kata Marni pada Zahra. "Tapi kamu harus kuat. Hidupmu masih panjang dan kau pantas bahagia." Zahra menatap ibunya dengan tekad yang baru lahir. "Aku akan bangkit, Bu, untuk kita." Mereka berdua berpelukan, saling menguatkan hati. Meski berpisah, kenangan itu terus hidup dalam hati mereka. Cinta yang terpaksa dikubur, namun tak pernah mati. Hari-hari Zahra setelah perpisahan dengan Reza menjadi saat-saat terberat dalam hidupnya.
Kesendirian seperti bayangan gelap yang tak kunjung pergi. Setiap malam ia terjaga, menatap langit-langit kamar sederhana itu, bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu penuh dengan luka. Sakit yang paling dalam bukan hanya kehilangan cinta yang tak bisa dimiliki, tapi juga penyesalan atas keputusan yang dulu diambil ibunya. Hutang yang harus dilunasi, pilihan hidup yang tak pernah Zahra inginkan, semua terjalin jadi satu benang kusut yang sulit diurai. Suatu sore, Zahra duduk di taman kampus, menatap anak-anak kecil yang bermain riang tanpa beban. Ia teringat masa kecilnya yang jauh dari kegembiraan itu. Marni, ibunya, selalu bekerja keras, sering pulang dengan mata sembab dan tubuh lelah. Tapi Zahra tak pernah mengeluh. Ia memilih diam, menanggung semua sendiri. Namun kini, beban itu terasa terlalu berat. Dalam hati Zahra bertanya, apakah aku sudah cukup baik? Apakah aku sudah membayar semua hutang yang terutang? Apakah aku pantas bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk seperti duri. Suatu malam ia duduk menulis di buku harian kecilnya. Aku ingin memulai hidup baru, tapi bayangan masa lalu selalu menghantuiku. Aku ingin lari, tapi aku juga ingin bertahan. Aku tahu, aku harus kuat, tapi aku lelah, Bu. Aku ingin kau tahu, aku mencintaimu, dan aku juga ingin kau bangga padaku. Marni membaca tulisan Zahra dengan air mata mengalir. Ia tahu perjuangan anaknya jauh dari kata mudah. Ia tahu, keputusan hidup yang dibuatnya telah memberi dampak besar pada Zahra. Suatu hari, Marni memeluk Zahra erat. Kamu sudah berjuang sangat keras, Nak. Aku bangga padamu. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan hidupmu. Kamu punya masa depan, dan aku akan selalu ada untukmu. Zahra tersenyum, walau hati masih perih. Tapi perlahan, benih harapan mulai tumbuh kembali. Babak kehidupan yang penuh luka belum selesai. Namun, Zahra mulai belajar menerima kenyataan dan mencari cara untuk bangkit dari keterpurukan. Waktu terus berjalan, dan Zahra mulai belajar membuka hati untuk kehidupan yang baru. Setelah berbulan-bulan bergelut dengan kesedihan, ia memutuskan untuk melanjutkan kuliah dengan lebih fokus. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ibunya yang selalu berjuang tanpa lelah. Zahra mulai aktif di organisasi kampus, menjadi relawan pengajar anak-anak kurang mampu, dan perlahan menemukan rasa damai dalam membantu sesama. Hatinya yang dulu penuh luka mulai terisi kembali oleh harapan dan semangat baru. Suatu hari, di sebuah acara bakti sosial, Zahra bertemu dengan seorang lelaki sederhana bernama Farid. Ia bukan sosok yang pernah Zahra bayangkan, tapi kejujuran dan kebaikannya membuat Zahra merasa nyaman. Farid tidak tahu masa lalu Zahra yang penuh luka. Dan Zahra pun belum berani membuka semuanya. Namun, perlahan mereka tumbuh saling percaya dan menguatkan. Di saat itu, Zahra sadar, hidup tidak harus sempurna. Luka dan masa lalu tidak harus mendefinisikan masa depan. Yang terpenting adalah keberanian untuk melangkah, menerima diri sendiri, dan mempercayai bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan. Marni melihat perubahan Zahra dengan penuh haru. Ia tahu anaknya kini telah menjadi wanita kuat yang mampu menghadapi dunia. Bukan lagi gadis kecil yang takut pada bayangan masa lalu. Malam itu Zahra berdoa dengan penuh keyakinan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberiku kekuatan untuk bangkit. Bantulah aku untuk terus melangkah, menjadi hamba yang Engkau ridhoi, dan mampu membahagiakan orang-orang yang kucintai. Cahaya fajar menyinari jendela kamar Zahra, membawa harapan baru. Meski perjalanan hidupnya tidak mudah, ia yakin bahwa dengan iman, cinta, dan keteguhan hati, ia bisa menaklukkan segala rintangan. Dan di sanubarinya, Zahra siap membuka lembaran baru. Lembaran kehidupan yang penuh cinta, bukan luka. Akhir cerita,